Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya belajar hukum tajwid, yaitunya sifat huruf. Dan sifat huruf yang kita pelajari sekarang ini yaitunya inhiraf. Yang mana inhiraf ini adalah salah satu sifat yang tidak memiliki lawan. Pada video sebelum ini kita telah membahas sifat huruf yang tidak memiliki lawan seperti sifat lin, sifat qalqalah, tafashi, dan sofir. Jadi pada kali ini kita akan bahas lagi satu sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yaitunya inhiraf. Terlebih dahulu kita akan melangkah daripada pengertiannya. Secara bahasa, inhiraf itu adalah menyimpang atau condong. Kenapa menyimpang? Apa yang menyimpang? Apa yang condong? Secara istilah, suara huruf yang condong atau suara huruf yang menyimpang karena mengalir tidak sempurna disebabkan jalannya dihalangi oleh lidah. Jadi ketika kita menyebut huruf inhiraf ini, suara yang keluar itu dia tidak akan lurus keluar, tapi dia ada terhalangi oleh lidah sehingga nanti huruf yang keluar itu mengalir tidak sempurna. Akhirnya ada condong ke tepi lidah, apakah tepi kanan, tepi kiri, atau tengah-tengah. Jadi yang mana huruf inhiraf ini? Yaitunya ada dua. Yang pertama ro. Jadi makhraj untuk ro ini yaitunya pada ujung lidah, masuk pada punggung lidah, menempel dengan gusi atas. Jadi nanti ketika kita sebut huruf ro ini, suara huruf yang terhasil daripada huruf ro ini nanti mengalirnya tidak sempurna. Karena kalau suara yang keluar dari mulut biasanya akan mengalir secara sempurna, tapi ketika kita sebut huruf ro ini, suara itu akan menyimpang ke sisi tengah lidah. Nanti kita akan tampilkan gambarnya. Sekarang lam, yang mana huruf lam ini letaknya pada ujung tepi lidah. Ujung tepi lidah menempel dengan gusi atas. Jadi nanti ketika kita sebut huruf lam ini, suara itu pun nanti akan terhasil ada suara yang menyimpang ketika akan keluar itu, dan menyimpangnya itu ke sisi kanan atau kiri lidah. Jadi sekarang kita lihat untuk ro. Jadi ketika kita sebut huruf ro itu, semua akan menyimpang ke tengah-tengah. Karena di sini dan di sini itu lidah. Jadi suara yang keluar itu tidak sempurna keluar karena nanti ada terhalangi oleh lidah. Ro. Tapi contoh untuk ro ini lebih menyimpang ketika ro itu berbaris mati. Contoh nanti ar. Kita rasakan nanti ada suara yang mengalir di tengah-tengahnya keluar. Ar. Oke, seperti itu. Sedangkan untuk huruf lam, seperti ini. Ketika kita sebut huruf lam, suara itu akan menyimpang keluar. Dia tidak di tengah-tengah. Karena di sini ada dihalang oleh lidah. Akhirnya nanti suara itu akan keluar ke sisi sebelah kiri atau kanan. Karena terhalang oleh lidah, maka suara itu akan keluar ke sisi kiri atau sisi kanan. Al. Seperti itu ya. Jadi untuk contoh penyebutannya, ini la, li, lu. Biasanya inhiraf ini lebih terhasil ketika la itu mati. Di sini. Al, il, ul. Suara itu nanti akan keluar melalui tepi lidah kiri atau tepi lidah kanan. Al. Il. Ul. Sama dengan ro pun inhirafnya lebih kepada ro yang mati. Di sini ar. Suara nanti akan menyimpang ke tengah-tengah lidah keluarnya. Ir.
ur, ur, ur. Oke. Jadi ketika kita menyebut huruf lam dan ra ini, ada suara yang menyimpang keluar, yang sepatutnya utuh keluar, tidak dihalangi oleh lidah. Tapi karena suara itu dihalangi oleh lidah di depan itu, maka nanti suara akan menyimpang ke kiri ke kanan atau di tengah-tengah. Jadi itulah penjelasan tentang inhiraf ini. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada pertanyaan, kalau ada saran boleh komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.